他们老祖啊，还真是提灵宝拍卖行的人啊！这金丹修士，居然被打残了扔到……去吧，是要给老祖送一些吧？只能来硬的了。罕见的灵花灵草无人问津。你们就凭你一个金丹期的，哎，师姐，天蓝。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita gaskan buat Dewa Suyang dulu ya guys ya. Dewa kultivasi 100.000 tahun nih bos. Baru nanti kita lanjutkan si Dewa Pak Boy setelah ini ya. Di part 9 episode 11 kali ini kita bakal melihat si Suyang yang bakal mengeluarkan kekuatannya tanpa perlu bergerak guys. Pokoknya dia cuma cukup berdiri dan membantai musuhnya. Kan kalau kemarin tuh disentil terus diapain gitu kan. Kalau kali ini tuh lebih keren lagi. Cuma berdiri dan gak perlu sentuh musuh. Itu musuh auto hilang guys. Seru nih kan. So mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya. Dimana kita sudah melihat Suyang yang membantai monster hantu racun menggunakan formasi pedang miliknya. Dalam waktu singkat dibuat tidak berkutik dan ditebas hingga menyisakan pil racunnya saja guys. Kalau pil iblis itu kan buat meningkatkan kultivasi. Nah kalau pil racun ini bisa membuat racun di dalam tubuh seseorang itu tidak keluar dan membahayakan orang di sekitarnya. Sehingga pil racun itu pun diberikan kepada Kongyan si wanita racun. Kerennya lagi, ternyata Suyang mengetahui semua sejarah soal sekte Tianfeng yang udah runtuh guys. Di mana patriarknya itu bernama Kongling, memiliki seseorang adik yang dilahirkan dengan tubuh yang unik yaitu tubuh racun guys. Dan nama adiknya adalah Kongyan. Dari situlah Kongyan penasaran siapakah Suyang ini. Bagaimana bisa dia mengetahui semua latar belakangnya guys? Ketika Suyang menjawab kalau pil racunnya dibuat oleh kakaknya waktu itu, sebenarnya resepnya itu berasal dari dirinya, barulah dari situ guys. Kongyan sadar kalau Suyang ini adalah guru kakaknya, sekaligus master yang harusnya dia hormati. Sehingga dia meminta maaf dan terus menghormati Suyang. Sesampainya di sekte Tianlan, mereka terlibat masalah lagi. Suyang menyadari ada orang menyelinap yang tidak lain adalah Liu Shanlong, kiriman ketua Chang untuk memantau sekte Tianlan. Karena ketahuan oleh Suyang, segera Suyang serang sampai dibuat cacat guys. Tidak lupa dia memberikan pesan, berani menyinggol sekte Tianlan, maka siap menerima risikonya. Sehingga dengan begini pun kita masuk ke intro ya guys ya. Tidak lama dari itu, orang-orang membicarakan Liu Shanlong yang dipukul habis-habisan sampai bonyok dan ditinggalkan di tengah jalan kota tepat di depan rumah lelang Limpao. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang berani membuat Liu Shanlong bonyok seperti itu? Padahal dia berasal dari rumah lelang Limpao yang sangat terkenal di kota mereka dan cukup berkuasa. Ada yang menjawab ini pasti karena leluhur dari sekte Tianlan. Leluhurnya tidak takut akan apapun guys. Yes, benar. Leluhur sekte Tianlan alias Suyang. Di sisi lain, ketua Chang yang kesal karena Liu Shanlong sengaja dihabisi dan dilempar tepat di hadapan rumah lelang Limpao mereka guys. Ini seakan-akan bentuk provokasi langsung kepada ketua Chang.
dan itu sangat membuat dirinya tidak terima akan kejadian ini. Sehingga Ketua Chang akan membuat sayembara. Bagi siapapun yang bisa membantai Su Yang akan diberikan 10 juta mani-mani emas ditambah pil ajaib ratusan biji. Dengan begini, Su Yang pasti bakal diincar oleh banyak sekali master kuat dan dibantai ya guys ya. Tidak lupa dia menyuruh anak buahnya untuk pergi ke Sekte Mo Yun. Anak buahnya sempat ragu guys, karena Sekte Mo Yun itu bukanlah sekte yang baik. Bisa-bisa kalau meminta bantuan mereka, malah mendatangkan masalah lain. Tapi Ketua Chang sudah tidak peduli. Dia menyuruh anak buahnya segera mencari orang yang bernama Cao Pai dan mengatakan kalau adiknya itu sudah dibantai oleh orang yang bernama Su Yang. Waduh, sekarang ini mainnya fitnah guys ya. Kacau. Di sisi lain, tepatnya di Sekte Tianlan, semua yang sedang asik berlatih bertarung, San Yang membuatkan makanan dan menyuruh semua untuk mencoba kue buatannya. Segera mereka menyerbu dan memakan kue itu guys. Berbeda dengan Ting Feng, belum sempat makan, kuenya udah ditukar dengan buah apel miliknya Kong Yan. Cie, benih cinta nih ya. Su Yang sepertinya sedang pergi ke belakang gunung untuk memurni kampil. Sisa kue dan bekal buatan San Yang akan dia bawa kepada leluhur Su Yang. 是要给老祖送一些吧？ Tapi di tengah jalan, muncul seorang pria yang bernama Teng Xuan. Dia mengenal betul siapakah San Yang. San Yang memperingatkan kalau Sekte Tianlang sudah menjadi rumahnya. Jadi jangan coba cari masalah. San Yang malah diledek, kali ini siapa yang akan kau goda? Tapi sayangnya juga, kedatangan Teng Xuan kali ini ingin membantai Su Yang. Jadi sudah pasti bakal berperang ya guys ya. San Yang yang belum sempat kabur berhasil ditangkap oleh Teng Xuan dan dibuat pingsan. Di sisi lain, Su Yang berada di belakang gunung. Dia merasa sedih. Udah ribuan tahun, nggak ada orang yang pernah peduli dengan bunga dan rumput-rumput di sana yang dianggap aneh guys. Padahal itu super langka guys. Orang-orang benar tidak tahu khasiat-khasiat dari bunga di sana yang sangat langka, kecuali Su Yang ya. Segera Su Yang kumpulkan dan dia gabungkan, dimurnikan menjadi pil. Namun tidak lama dari itu, dia menyadari ada banyak sekali orang yang mencari mati di Sekte Tianlan-nya. Di sisi lain, Qing Su yang melihat para murid sangat menyukai kue. Dia berniat untuk membuat sendiri untuk mereka, tapi langsung ditolak guys. Antara dua nih. Yang pertama mungkin kue buatan Qing Su itu nggak enak. Yang kedua, kue yang dimaksud Qing Su yaitu bikin mereka bonyok guys. Kan nanti bentuknya jadi kayak kue gitu. Namun tidak lama dari itu, San Yang pun dikembalikan dengan posisi sudah pingsan dan terluka dalam guys. Tentu itu membuat mereka panik. Muncullah Teng Xuan yang langsung meminta agar leluhur Sekte Tianlan mereka keluar. Dia malas harus meladeni orang-orang lemah yang ada di sini. Para murid yang tidak terima pun segera mencoba menyerang, tapi berakhir dilumpuhkan dengan sekali serang. Sehingga Qing Su pun turun tangan dan mengadu kekuatan guys. Ting Feng juga ikut membantu. Pertarungan 2-1 pun dimulai. Sayangnya, karena mereka berdua itu masih jauh di bawahnya Teng Xuan, jadi sangat kesulitan melawan dirinya guys. Keduanya pun akhirnya dilumpuhkan.
Teng Xuan kembali bertanya di manakah Su Yang. Ingin dia bantai dan dibawa ke rumah lelang Limpau supaya mendapatkan banyak sekali hadiah. Baginya orang-orang dari Sekte Tianlan hanyalah sekumpulan sampah dan tuer. Su Yang pun sudah muncul di belakang dirinya guys. Namun Teng Xuan tidak pernah merasakan ada keberadaannya. Di sini Teng Xuan berusaha agar tidak takut, karena kan lawannya itu cumalah tahap pemurnian Qi. Emang bisa apa coba, paling menggertak doang, kata si Teng Xuan guys. Teng Xuan yang banyak bacot pun, tapi Su Yang gak peduli dan fokus memberikan pil penyembuh yang bisa menyembuhkan San Yang serta si Qingshu. Teng Xuan terus membacot dan mengatakan kalau San Yang itu pasti bakal meninggoy karena serangannya sebentar lagi. Tentu itu membuat Su Yang murka dong. Berani-beraninya membuat muridnya sekarat seperti itu. Su Yang pun mengeluarkan kekuatannya guys. Tapi baru keluarin kekuatan, si Teng Xuan seakan-akan ditekan oleh tapak Buddha. Sampai-sampai dia tidak bisa berdiri, mengalami luka dalam dan berakhir jadi abu guys. Waduh, ini Su Yang emang gila sih. Nggak perlu bergerak, cukup keluarin kekuatan doang, itu orang bisa hilang jadi debu loh. Sih. Ting Feng penasaran. Setelah ini gurunya Su Yang mau kemana? Su Yang pun hanya menjawab guys, membantai musuh, yes. Mimi yakinkan Su Yang itu bakalan pergi ke rumah lelang Limpau. Jelas, sesuai dengan keinginan si ketua Chang, maka Su Yang bakal menghampirinya langsung ke rumah lelang Limpau tanpa perlu diseret, tanpa perlu ditangkap, senang hati langsung pergi ke sana. Tapi jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagai spoiler buat part 10 episode 12 yang bakal rilis lagi di hari Sabtu siang nih. Pada singkatnya nanti si Su Yang itu beneran pergi ke pavilion harta Limpau dan mencoba melihat-lihat guys. Tentu sekaligus mencari musuh yang ingin membantainya. Tapi tiba-tiba dia dijebak oleh formasi jebakan dan itu adalah ulahnya ketua Chang. Sayangnya formasi jebakan itu tidak mempan di hadapan Su Yang dan dengan mudah dia hancurkan guys. Tentu anak buah ketua Chang tidak membiarkannya dan segera menyerang. Pada akhirnya kedua master melawan Su Yang. Dan setelah itu, dia sempat melawan ketua Chang juga guys. Benar-benar di sana Su Yang menunjukkan kemampuannya. Walaupun belum full power, tapi itu sudah cukup membuat ketua Chang bertanya-tanya. Sebenarnya siapakah Su Yang ini dan orang seperti apa? Ini pasti karena saking hebatnya nih. Tidak lupa Su Yang membuat bangunan itu terbakar, yaitu bangunan rumah lelang Limpau, dan pergi membawa senyuman jahat. Itulah akibat melawan seseorang dewa kultivasi ya guys ya. Makanya nggak usah banyak cari gara-gara lah. Orang mah hidup diam tentram aja ya kan. Nggak usah nyenggol sana, nggak usah nyenggol sini. Kalau sekalinya udah nyenggol terus salah pilih lawan orang yang terlalu kuat, hasilnya seperti inilah, nggak bisa dilawan dan malah rugi sendiri. So selesai dulu untuk part 9 Lin Shishuan Yin 100,000 Years of Refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Update lagi nanti untuk part-part selanjutnya dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.